Jadi Al-Quran ini pada awalnya haram hukumnya untuk diterjemahkan. Al-Quran ini tidak boleh diterjemahkan. Kenapa tidak boleh diterjemahkan? Karena dia bukan perkataan manusia. Ini perkataan Allah. Kalamullah. Ucapan Allah. Karena dia ucapan Allah, dia tidak boleh diterjemahkan. Kalau kata-kata orang Prancis, ngomong dia bahasa Prancis, bisa kita terjemahkan. Orang Arab, ngomong dia bahasa Arab, bisa kita terjemahkan. Orang Batak, ngomong dia bahasa Batak, bisa kita terjemahkan. Orang Jawa, ngomong dia bahasa Jawa, bisa kita terjemahkan. Tetapi Al-Quran ini bukan perkataan orang, dia perkataan Allah, kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah. Makanya tidak boleh diterjemahkan. Kapan Al-Quran ini boleh diterjemahkan? Ketika negeri-negeri Islam dijajah oleh orang-orang kafir. Nah, jadi negeri-negeri Islam ini dulu kan dijajah oleh orang-orang kafir. Indonesia oleh Belanda 350 tahun dijajah oleh Belanda. Orang Belanda ke sini itu bukan hanya menjajah, tetapi menyebarkan agamanya. Disebarkannya agamanya. Disebarkannya kitab-kitab Injil itu, diterjemahkannya ke dalam bahasa setempat, ke dalam bahasa Indonesia lah istilahnya sekarang. Ini diterjemahkannya Injil-Injil ini, disebarkannya. Akhirnya banyak orang yang murtad. Sedangkan Al-Quran nggak boleh diterjemahkan. Jadi yang bisa membaca Al-Quran pada waktu itu tuh hanya santri-santri dan para kiai. Dia bahasa Arab nggak boleh, nggak ada terjemahannya. Sementara orang kafir itu menjajah negeri-negeri Islam, kitab sucinya diterjemahkan ke dalam bahasa setempat. Nah, jadi masyarakat tuh dibacanya artinya, dibacanya terjemahannya. Murtad ya. Sementara Al-Quran nggak boleh diterjemahkan. Jadi dibaca pun orang tuh nggak mengerti. Banyak yang murtad, banyak yang keluar dari Islam. Karena Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan orang-orang kafir yang menjajah negeri-negeri Islam, dia menyebarkan kitab sucinya setelah diterjemahkan ke dalam bahasa setempat. Karena fenomena seperti itu, maka bermusyawarahlah para ulama seluruh dunia di kota Makkah Al-Mukarramah. Adakan semacam bahsul masail. Ini gimana nih Al-Quran yang bisa diterjemahkan? Nggak boleh diterjemahkan. Karena nggak boleh diterjemahkan, maka orang tidak mengerti. Sedangkan kitab suci agama lain diterjemahkan ke dalam bahasa setempat. Dibaca orang mengerti, sehingga dia pindah agama. Nah, oleh sebab itu, maka mulai pada saat itu, berdasarkan ijma para ulama, maka bolehlah Al-Quran ini diterjemahkan. Jadi itu awalnya Al-Quran ini boleh diterjemahkan. Tetapi dalam bentuk format seperti yang kita lihat saat ini. Ini ayatnya, ini terjemahannya. Ini ayatnya, ini terjemahannya bahasa Indonesia. Ini ayatnya, ini terjemahannya bahasa Cina. Ini ayatnya, ini terjemahannya bahasa Inggris. Harus seperti itu. Tapi kalau ayatnya di sini, terjemahannya di belakangnya nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi pada awalnya Al-Quran ini tidak boleh diterjemahkan karena dia bukan bahasa manusia, tetapi bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Allah. Nah, setelah berkumpul para ulama melihat fenomena yang terjadi di negeri-negeri Islam, banyak yang murtad segala macam, maka mulai pada saat itulah Al-Quran ini boleh diterjemahkan. Pada saat itu baru Al-Quran ini boleh diterjemahkan. Itulah sebabnya langkah pertama kita harus tidak boleh lepas dari Al-Quran ini. Harus kita baca zikir habis maghrib, habis subuh. Harus mulai kita membaca Al-Quran ini. Ya. Jadi nggak boleh lagi seperti kemarin-kemarin.
mengaji, tapi meleset, nggak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Terlihat surat 25 ayat 30. Wa qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Nabi berkata, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Sekarang ini Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Itu yang terjadi sekarang kan? Kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Padahal Al-Quran itu banyak. Ada di rumah mereka. Tidak pernah dibaca. Tidak pernah dihafal. Tidak pernah ditadaburi. Ada Al-Quran di rumah? Ada. Pernah dibaca? Enggak. Enggak ada. Menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diajukan. Di zaman Nabi dulu, Al-Quran ini belum ada. Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang ini, di zaman Nabi itu belum ada. Tetapi Al-Quran itu hidup di tengah-tengah mereka. Dalam rumah tangganya, dalam masyarakatnya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupan pribadinya, cara berpikirnya, cara berpikir Quran, cara berkata-katanya, cara bergaulnya. Sekarang Al-Quran ini dicetak orang bermiliar-miliar di atas dunia ini. Tetapi Al-Quran sesuatu yang tidak diajukan. Kan Al-Quran ini baru dibikin seperti kitab seperti ini kan di zaman Utsman bin Affan. Waktu Nabi masih hidup dulu, Quran seperti ini kan belum ada. Tetapi Quran itu hidup di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Rumah tangganya rumah tangga Quran. Habis maghrib itu di dalam hadisnya, habis maghrib di kota Madinah itu seperti tawon, seperti lebah. Madinah tuh. Bunyi orang membaca Quran. Rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran. Rumah ini zikir, rumah ini zikir, rumah ini zikir, rumah ini zikir, rumah ini zikir. Sehingga seperti bunyi lebah. Sekarang mana ada seperti itu. Lagu dangdut sekarang. Pagi-pagi lagu dangdut, habis maghrib lagu dangdut, rumah ini lagu dangdut, rumah ini lagu dangdut, rumah ini lagu dangdut. Jadi kembali kita untuk mengisi jiwa kita ini dengan Quran, supaya jangan berkurang terus iman ini. Jangan berkurang terus. Zikir dulu, membaca Quran dulu, tenangkan jiwa dulu. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat, kita laksanakan, kita praktekkan, kita amalkan. Kenapa demikian? Karena manusia ini seluruhnya calon-calon penghuni neraka jahanam. Manusia ini calon-calon penghuni neraka jahanam, bukan calon penghuni surga. Karena itu yang dijelaskan dalam surat berapa tuh? 32, 13. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami menghendaki, kami beri hidayah seluruh orang yang ada di atas dunia ini. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tetapi sudah ada ketetapan dari kami, sudah ada ketetapan dari Allah bahwa isi neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Kalau Allah menghendaki dikasih hidayah semua nih. Tetapi sudah ditetapkan bahwa isi neraka jahanam itu adalah manusia dan jin. Manusia ini adalah calon penghuni neraka. Bagaimana caranya supaya masuk surga? Usahakan ketika masih berada di atas dunia ini. Kalau ingin masuk surga, maka diusahakan ketika masih ada di atas dunia ini. Beramal soleh, berbuat baik, beramal soleh, berbuat baik. Ketika masih ada di atas dunia ini, kita berusaha bagaimana caranya supaya bisa masuk surga. Jadi nggak bisa kalau udah mati, nggak bisa lagi. Syafaat dari Nabi mungkin yang bisa diharapkan. Tapi syafaat itu kan juga tambahan nilai. Anak-anak sekolah nilainya kurang, ini bisa tinggal kelas.
dia baik, dia patuh, dia rajin, dikasih syafaat oleh gurunya, ditambah nilainya, sehingga dia tidak jadi tinggal kelas. Itu syafaat. Syafaat itu seperti itu maksudnya. Dapat syafaat dari Nabi kan? Orang yang mencintai Nabi, sering berselawat kepada Nabi, akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Tetapi syafaat itu sifatnya seperti itu untuk nambah-nambah nilai. Misalnya anak sekolah, nilainya kurang, harusnya tinggal kelas, tapi karena dia baik, dia patuh, akhlaknya bagus, maka dikasih syafaat sama gurunya, ditambah nilai sehingga dia tidak jadi tinggal kelas. Itu yang dimaksud dengan syafaat. Jadi harus diusahakan ketika kita masih berada di atas dunia ini. Ingin masuk surga, usahakan ketika masih berada di atas dunia ini. Zikir sebanyak-banyaknya, beramal soleh sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, berpegang teguh dengan ajaran ilahi. Begitu caranya supaya bisa masuk surga. Pola pikir kita ini harus pola pikir yang sesuai dengan wahyu. Pola pikir kita ini harus pola pikir yang sesuai dengan wahyu. Yang merusak seseorang itu kan pola pikir.